Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki peranan penting dalam penambah devisa negara. Selain itu, manfaat dari perkebunan karet juga banyak, salah satunya dalam bidang industri pembuatan ban. Di sini kami akan menjelaskan apa itu tanaman karet dan apa saja bagian-bagian dari tanaman karet itu, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Adapun pengamatan dilakukan di PT PN3 Kebun Sei Putih yang bertempat di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Tanaman karet memiliki sistem perakaran yang terdiri dari akar tunggang, akar lateral, dan akar serabut. Akar ini mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan besar. Pada tanaman yang berusia 3 tahun, kedalaman akar tunggang sudah mencapai 1,5 meter. Dan apabila tanaman sudah berusia 7 tahun, maka akar tunggangnya dapat mencapai kedalaman lebih dari 2,5 meter. Pada kondisi tanah yang gembur, akar lateral dapat berkembang sampai kedalaman 80 cm. Akar lateral ini berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Adapun dari hasil pengamatan di lapangan, dapat diketahui bahwa tanaman karet memiliki akar tunggang. Dari pengamatan, tampak akar karet memiliki akar lateral dan serabut akar yang masih dapat kita lihat di sekitar atas permukaan tanah. Akar-akar ini dapat kita lihat apabila kita membersihkan gulma yang berada di sekitar piringan dari tanaman karet tersebut. Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan memiliki batang yang cukup besar. Pohon dewasa bisa mencapai 15 hingga 25 meter dan dapat mencapai umur 100 tahun. Biasanya tumbuh lurus memiliki percabangan yang tinggi di atas. Pertumbuhannya ada yang condong arah tumbuhnya agak miring. Batang tanaman karet memiliki bentuk silindris atau bulat dengan kulit kayu yang halus. Batang tanaman ini rata-rata berwarna pucat hingga kecoklatan. Batang tanaman karet ini mengandung getah atau biasa dikenal dengan nama lateks. Lateks atau getah ini bisa didapatkan dengan cara melukai kulit pohon, sehingga pohon akan memberikan respons yang akan menghasilkan lebih banyak lateks lagi. Saya sudah mendapatkan daun tanaman karet. Daun tanaman karet yaitu daun berwarna hijau. Pada setiap helai daun terdapat 3 helai. Ada daun utama dan ada anak daun. Daun karet terdiri dari tangkai daun utama dan tangkai anak daun. Panjang tangkai daun utama 3-20 cm. Panjang tangkai anak daun sekitar 3-10 cm dan pada ujungnya terdapat kelenjar. Biasanya ada 3 anak daun yang terdapat pada sehelai daun karet. Anak daun berbentuk eliptis, memanjang dengan ujung meruncing, tepinya rata dan gundul. Daun tanaman karet berselang-seling, memiliki tangkai, daun panjang. Daun tanaman karet berwarna hijau pekat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga dari tanaman karet. Bunga dari tanaman karet ini merupakan tanaman monoecious atau berumah satu. Hal ini dikarenakan bunga jantan dan bunga betinanya terdapat dalam satu pohon. Bunga tanaman karet ini termasuk bunga majemuk karena bunga tersusun dalam rangkaian-rangkaian
yang membentuk seperti kerucut, di mana bunga jantan terletak pada bagian bawah dari cabang-cabang rangkaian atau malai, sedangkan bunga betinanya terletak pada ujung-ujung malai. Ukuran bunga betina sedikit lebih kecil dibandingkan ukuran bunga jantan, dan bunga jantan memiliki rambut-rambut halus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan buah dari tanaman karet. Yang perlu kita ketahui bahwa tanaman karet memiliki buah yang berpolong, artinya buah diseliputi kulit yang keras dan pada waktu masih muda, buah ini terpaut erat pada rantingnya. Buah karet dilapisi oleh kulit tipis berwarna hijau dan di dalamnya terdapat kulit yang keras dan berkotak. Tiap kotak berisi sebuah biji yang dilapisi tempurung. Setelah tua, warna kulit buah berubah menjadi keabu-abuan dan kemudian mengering. Pada waktunya pecah dan jatuh, tiap ruas tersusun atas 2-4 kotak biji. Pada umumnya, berisi 3 kotak biji, di mana setiap kotak terdapat 1 biji. Di sini saya akan menjelaskan tentang biji karet. Biji karet merupakan hasil persarian dari benang sari dan putih. Persarian pada bunga karet ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu persarian sendiri dan persarian sirang. Persarian ini dapat terjadi karena pengaruh angin, hujan, hewan, bahkan manusia. Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah. Jumlahnya itu biasanya 3-4 sesuai dengan jumlah ruang dalam satu buah. Bila buah sudah masak, buah tersebut akan jatuh ke tanah dan akan pecah dengan sendirinya. Setelah terjadi pemecahan pada buah tersebut, biji-biji pun akan berpencar, dan terkadang biji yang terjatuh ke tanah secara tidak sengaja akan tumbuh dan terjadilah pengembangbiakan tanaman secara alami. Dan pada biji karet yang telah jatuh dan mengering akan berwarna kecoklatan dan memiliki corak yang unik. Biasanya orang-orang menyebut biji karet ini dengan nama kelatak. Biji karet ini memiliki kandungan minyak nabati yang tinggi, sekitar 45,6%. Dan ternyata dalam per 100 gram daging biji karet itu mengandung karbohidrat, protein beserta asam amino esensial, dan lemak. Karena memiliki kandungan tersebut, biasanya biji karet ini diolah menjadi makanan seperti cemilan dan pakan ternak. Tapi untuk anak-anak kecil biasa digunakan sebagai alat dalam permainan mereka. Tapi apabila biji karet ini diolah sebagai makanan, maka harus melalui proses perebusan dan fermentasi, karena ternyata biji karet ini mengandung cyanida. Sedangkan dalam pembibitan seleksi biji itu pertama kali dilihat dari warna bijinya, kemudian dalam melakukan perendaman dan daya lenting. Dalam perendaman, apabila biji karet tersebut tenggelam 2/3 dari bagian dalam air atau sekitar 70%, maka biji tersebut layak untuk dipakai. Sedangkan dalam daya lenting, apabila suara lentingannya itu tinggi, maka biji tersebut layak digunakan untuk pembibitan. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan tetap jaga jarak. Mantap.